Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh Partai Nasdem satu-satunya partai yang mengatakan tidak mahar. Orang-orang yang memiliki nilai kepemimpinan kenegarawan itu butuh ruang. Tetapi kalau semua harus bayar, hanya yang punya uang yang bisa masuk jadi pemimpin. Saya mau masuk. Masih bersama Q&A sang penyeberang, ada Ali Mukhtar Ngabalin dan Syahrul Yassin Limpo. Mungkin, Pange silakan. Ya, Bang Ali, tadi sebenarnya pertanyaan saya belum dijawab sama Bang Ali dari Apa awal. itu? Soal kebenaran itu buat abang gimana? Apakah tergantung abang berdiri di mana? Atau memang ada satu kebenaran yang absolut? Lalu ada pertanyaan berikutnya. Tadi abang mengatakan mengutip Lord Acton bahwa power tends to corrupt. Itu akan bahwa kekuasaan bertendensi untuk korup dan otoriter, tadi kata abang. Karena abang sekarang sudah berada di dalam kekuasaan, seberapa tinggi tendensi abang untuk korup dan otoriter? Karena abang sekarang ngomong begitu kan abang udah ada di dalamnya. Bukan lagi sebagai observer yang ada di luar, tapi sudah berada di dalam lingkar kekuasaan. Sekali lagi, seberapa besar kira-kira tendensi abang untuk justru setelah di dalam malah jadi otoriter, Bang? Jadi kalimat-kalimatnya Bang Ali ini sudah mulai terdengar otoriter nih? Pada hari ini maksudnya? Belum sih, Bang. Belum. Oke, silakan Bang Ali. Ya, kebenaran itu kan sebetulnya adalah sistem nilai yang bukan terpegantung kepada waktu siang dan malam. Kebenaran itu dia tetap berdiri, bersumber dari sumber yang tidak pernah bisa terbantahkan, adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hari ini Pak, hari ini, Bung, saya hanya mau bilang sama Anda saja bahwa Mahathir dan Anwar Ibrahim itu 18 tahun dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Dia dipenjara bertahun-tahun dengan tuduhan sodomi, Pak. Kalau Mahathir tidak, Anwar yang ini. Hari ini dia bisa menyatu. Apakah ada di mana nilai kebenaran? Tidak ada nilai kepentingan. Kebenarannya ada apa? Kebenaran adalah masa depan rakyat Malaysia dan bangsa Melayu. Kebenaran itu yang saya maksudkan, gugurkan seluruh kepentingan. Hanya kepentingan NKRI dan Merah Putih, nyawa kita pertaruhkan kawan. Apakah abang bertendensi untuk jadi otoriter? Seperti yang tadinya abang kritik bagi orang yang berkuasa? Nambahin dikit sama Ana tadi punya Ente kekhawatiran. bilang lah, ente agak terbuka sama Ana dong, supaya Ana bisa mengerti. Paham Ana, apa lagi itu? Iya, maksudnya nambahin sedikit ya tadi Ana bilang. Tenang, Ana Ami, tenang. kalau tadinya di luar, Ana tenang. Begitu masuk ke di dalam, kita sebagai masyarakat Indonesia yang udah terbiasa dengan kekecewaan, khawatir jadinya. Jangan justru Ana di dalam, ente harus Farhan. Farhan, tapi Ana khawatir. Asik ya? Asik ya? Ini seru. Ini ketemu Ami begini, ahlan. Iya. Jangan, ente Pak harus. Sahrul, Ah. sebenarnya saya nggak terlalu Iya. berani bertanya karena kami sama-sama Bontonompo, dia pernah jadi camat saya juga. Siap. Tapi saya ingin tahu, apakah karena klan Yassin Limpo tidak didukung Golkar, lalu keluar dari Golkar dan memilih berada di Nasdem? Sama sekali tidak. Saya ingin juga sharing dengan kebenaran tadi. Pandangan saya kebenaran ada selalu berdimensi 4. Kebenaran filosofis, di dalamnya ada dogmatis, di dalamnya ada agama. Tapi kebenaran kedua adalah kebenaran sosiologis. Kebenaran sosiologis bisa berpindah dari satu momen ke satu momen. Dari satu kebijakan ke satu pijakan. Yang ketiga adalah kebenaran yuridis. Seperti apa legal standing yang harus dipakai. Menilai atau tidak. Yang ketiga adalah kebenaran kultural. Kebenaran kultural, saya orang Bugis, Makassar punya pendekatan-pendekatan kebenaran. Kalau itu teriakannya untuk rakyat, untuk bangsa, untuk negara, partai kedua. Dimanapun kita berpijak. Gitu. Yang tidak boleh hanya kepentingan kita. Atau hanya untuk mencari jabatan. Jadi nggak sakit hati, nggak ada sakit hati? Nggak Bang? ada. Oke. Ini boleh ya buat berdua? Ya. Pak Ruhut. Saya hanya mau mempertegas, kedua tokoh kita ini bukan kutu loncat. Ingat, tolong digarisbawahi. Pak Ali Mokhtar Ngabalin, Ustadz Ngabalin ini kan sekarang ada di Golkar. Sementara Pak Yassin Limpo justru dari Golkar ke Nasdem. Ya. Ya mestinya kan Pak Ustadz Ngabalin jangan senang-senang aja kan mestinya. Orang pindah dari partainya kok ke Dan yang lain. saya akan ngikutin Enggak, Pak saya Luhut. ke Pak Ustadz Ngabalin. Iya. Maksud saya kenapa senang-senang aja? Enggak ada perasaan khawatir.
bahwa ini dari partai saya loh pindah ke Iya, ini yang kan lain aset gitu. Sesama gitu. partai koalisi. Pindah. Iya, iya. Nggak, ada perasaan nggak? Ada perasaan kehilangan nggak dari partai Golkar? Kehilangan Golkar- Pak tidak, Pak Yassin Limpo, itu Fendi, maksudnya? Pak Fendi, sepanjang sejarah Golkar didirikan itu kan partai memang established ya. Jadi dia memiliki basis massa yang basis massa kultur yang tidak bisa diganggu gugat. Karena itu tentu di Sulawesi Selatan pasti ada berpengaruh. Tapi ini adalah sebuah alam demokrasi. Saya harus memberikan sokongan dan saya harus menghormati. Itu adalah sebuah gaya manusia modern untuk bisa memberikan dukungan. Karena ini persoalan rasa. Orang memilih partai itu adalah bagian daripada strategi dalam memperjuangkan. Ada perasaan ideologi. kehilangan kan? Kalau Pak, ibunya Pak Sahrul ini tante saya, bukan tante bilang-bilang. Karaing kuanne karaing. Jadi kami nggak ada masalah. Kami dari keluarga politisi memang. Iya. We are, Jadi kalau di Makassar disuruh ikut bantu kampanye akan bantu keluarganya Pak Sahrul atau Nurdin Halid? nggak ada fatsun partai. Itu orang-orang Ini yang cuma punya peradaban. seandainya. Tidak, itu ada peradaban. Peradaban orang berpolitik. Manusia yang tidak menghargai peradaban itu tidak lebih jauh daripada hewan. Oke. Dan saya orang menghargai sebuah peradaban. Karena itu ada fatsun politik. Maka hari ini Golkar ada di Joko Widodo, Yusuf Kala, fatsun politik itu saya harus hormati. Oke. Saya sih Farhan aja Bapak ada di luar atau di dalam. Satu yang ingin saya tanya. Jangan di luar, saya di dalam kok. Iya, Bagaimana waktu di luar saya Farhan, waktu di dalam saya Farhan aja. Bapak di dalam, Farhan di luar Jadi gitu ya. tetap senang. Ada sih Bapak di luar. Ketika sekarang berada di dalam, pandangan Pak Ali terhadap Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ada yang berubah nggak? Ini dua tokoh bangsa yang Anda tidak boleh ragukan kapasitasnya. Persoalannya sekarang Jokowi presidennya, Pak. Oke. Itu aja. Mau apa lagi? Ya mungkin pertanyaan pamungkas. Dengan adanya Bang Ali di dalam, yakin nggak Jokowi menang 2019? Insya Allah dengan segala rasa hormat dan kasih sayang Tuhan kepada pemimpin yang namanya Joko Widodo, saya tidak khawatir dengan hashtag segala macam itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semakin Anda menzoliminya, semakin Anda menghinanya, semakin Anda memfitnahnya, Allah akan mengangkat derajatnya jauh lebih tinggi dan dia akan menang di 2019. Baik, Kang Maman silakan. Kang Maman, catatan Kang Maman. Mengikuti arah angin berhembus bisa jadi merupakan filosofi yang dianjurkan kepada politisi di dunia politik yang dinamis. Dan dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, taat buta apapun yang diperintahkan partai harus diikuti, sepertinya sama dengan mati konyol. Toh banyak partai yang bisa menjadi alternatif tempat berlabuh ketika seseorang merasa arah perjuangan partai sudah keluar dari cita-cita, bahkan ideologi partai. Kepatuhan politisi bukan kepada partai, melainkan kepada rakyat. Toh kalau keluar dari partai risikonya hanya dua, dicaci atau disanjung. Tapi Pak Ali Muchtar mengingatkan, kalau manis jangan cepat-cepat ditelan, kalau pahit juga jangan cepat-cepat dibuang. Dan kata Pak Syahrul, jangan jadi benalu dimanapun, tetap mempertahankan idealisme. Yang ketiga, mengenai fenomena pindah perahu bukan kutu loncat seperti kata Pak Syahrul, kerap dikaitkan dengan kalimat tidak ada permusuhan atau pertemanan abadi dalam politik. Yang abadi itu kepentingan. Ada pula yang mencoba melihat dari sisi atau perspektif lain. Pengabdian bisa dilakukan di mana saja. Di belakang memberikan dorongan, di samping memberi semangat, di depan memberi teladan. Bagaimana kejadiannya jika sosok tersebut tidak di belakang, tidak di samping, tidak di depan, tapi di seberang, di sisi berlawanan. Ali Muchtar Ngabalin mengingatkan, perubahan itu normal kawan. Sebagai penutup, apapun, mengutip lagi pernyataan beliau, tugas pejabat negara yang termulia itu satu. Demi rakyat, melayani rakyat, demi kepentingan bangsa dan negara, bukan melayani diri sendiri. Bagi saya kalimat penyemangatnya satu. Lebih baik berkhianat kepada partai demi kepentingan rakyat banyak, ketimbang berkhianat kepada rakyat demi kepentingan partai. Dan jangan jadi benalu. Dan yang paling tahu soal itu, tanyakan pada hati nurani. Terima kasih Kang Maman, terima kasih kepada Ali Muchtar Ngabalin dan Syahrul Yassin Limpo. Demikianlah episode Q&A Sang Penyeberang. Tetaplah bersama kami, Headline News pukul 21 akan hadir sesaat lagi.
Dipersembahkan oleh